Tapi sejauh mana kita membutuhkan itu sebetulnya? Kan pertanyaannya itu, ada demand nggak soal itu? Demand, karena pasti itu kan mahal. Pada akhirnya kan ada hitungan soal ini bisnis wise saja, ekonomi cost benefit. Mana lebih, ya untuk punya robot gitu mungkin butuh 10 miliar atau berapa miliar gitu ya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang muncul dari netizen nih mengenai AI. Ini dari Sony Komple. Apa kalau AI bikin jawaban yang salah? Ini baru Pak tadi Pak Rajilo bilang. Nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Saya suka nanya ChatGPT nih. Gimana nih Pak Rajilo? Iya, tadi saya sudah bilang makanya hak cipta tidak akan diberikan kepada mesinnya sendiri, kepada ChatGPT, kepada Gemini dan pokoknya AI itself lah, nggak bisa, itu harus orang. Karena hal-hal seperti ini kalau kemudian digunakan oleh orang, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya mereka yang membuat prompt perintah kepada dia kemudian diekspos ke publik. Dia yang bertanggung jawab, bukan AI-nya, karena AI itu adalah berdasarkan data latih, ya. Dia tetap, dan dia tidak bisa melihat dunia nyata. Itu yang jadi persoalan. Memang dia punya perasaan dunia nyata, kan nggak ada. Ini mesin. Secerdas-cerdasnya dia nggak bisa melihat dunia nyata. Makanya kalau dia salah, yang salah ya Anda sendiri. Masukin lagi prompt baru, tanyain lagi, maksud saya begini loh. Jadi berdiskusi sampai kemudian, oh ini ternyata jawabannya sudah benar. Kemungkinan akan ketemu. Jadi jangan berhenti. Ketika sekali dia jawab kemudian salah, oh ini salah, ini GPT-nya. Ya memang salah, dia juga adalah, dia bisa memiliki tingkat kesalahan. Tadi dia halusinasi tadi. Balik lagi. Ya, butuh manusia untuk ya. Jadi pertanyaan bahwa manusia apakah akan digantikan oleh AI itu dari sudut pandang itu kurang relevan. Tapi apakah kalau dari sudut pandang pertanyaan berikutnya masih relevan nggak ya nih? Katanya gini, sekarang banyak yang kena layoff karena AI nih Pak. Gitu. Ada banyak pekerjaan ya Pak Nezar yang tergantikan oleh AI. Gimana tanggapannya nih? Ini masalahnya panjang banget ya. Ada pengangguran di ujung sana. Iya betul. Jadi memang adopsi teknologi AI ini kan kita juga melihat kesiapan gitu ya, kesiapan. Jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, apalagi di Indonesia ya, soal lapangan kerja kita masih sangat perlu yang padat karya lah gitu. Adopsi AI ini mungkin harus ada semacam wisdom tertentu gitu. Mana yang kita pakai, mana yang enggak. Jadi kalau memang untuk kesehatan saya kira itu sangat membantu. Sangat membantu. Tenaga dokter kita sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang butuh layanan medis. Jadi dengan adanya AI, dokter itu sangat terbantu. Sangat terbantu. Tapi otoritas terakhir dalam keputusan medis tetap di tangan dokter. Nah, ini yang regulasi seperti ini yang perlu dibuat. Itu nanti urusannya sektoral. Jadi sektor kesehatan, nanti Kementerian Kesehatan itu akan merumuskan transportasi, nanti lain lagi pengaturan trafik lalu lintas sampai dengan bagaimana memproyeksikan kemacetan dan lain semacam itu di transportasi. Terus layanan keuangan itu juga penting. Bursa saham segala macam kan sudah banyak memakai AI juga gitu. Dan untuk perdagangan ini juga tinggi sekali pemakaian soal AI dan juga logistik dan lain sebagainya. Tapi itu Pak, satu sisi kemudian beberapa yang tadinya masih diisi oleh lapangan manusia yang menjadi yang bekerja itu kemudian tergantikan sama. Betul, tergantikan tetapi juga terbuka pekerjaan-pekerjaan barunya. Ilustrasinya begini, waktu jalan tol kita itu mulai di istilahnya menerapkan sistem elektronik ya. Dulu kan kita kalau ke jalan tol banyak sekali yang petugas di pintu itu kan, bahkan sempat dialog berapa detik itu, halo Mbak, selamat pagi gitu kan. Kalau sekarang nggak ada lagi, semuanya mesin cat buka gitu. Itu kalau nggak salah BUMN yang menangani itu mengatakan bahwa mereka istilahnya setelah tidak memakai orang lagi di situ, tapi membutuhkan tenaga-tenaga lain untuk melakukan data analitiknya, gitu, sehingga mereka menyerap separuh dari yang hilang itu, kemudian dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan menopang data analitik di
jalan tol itu gitu. Oh, Nah itu ilustrasi kecil lah gitu. Iya. Tapi potensi itu ada, potensi itu digantikan itu besar sekali. Apalagi ini dari agentic AI akan masuk ke physical AI. Physical AI itu bagaimana nanti agentic yang sudah agentic yang saya ceritakan tadi itu nanti dalam bentuk fisik. Jadi ada robotnya gitu, robot yang rumah tangga bisa memasak, bisa segala macam gitu ya, bisa membantu kita bersihkan rumah. Jadi Mbak Frisia nggak usah repot lagi di rumah gitu ya, semua sudah dikerjakan oleh robot AI yang canggih itu, dan itu bisa terjadi. Dia bisa tahu kapan bukain pintu rumah, mengecek segala macam, dia bisa jadi polisi di rumah gitu ya. Itu aja berarti ART, security juga bisa kehilangan pekerjaannya. Bisa kehilangan pekerjaannya. Driver juga nanti betul. Bisa jadi. Tapi sejauh mana kita membutuhkan itu sebetulnya? Kan pertanyaannya itu, ada demand nggak soal itu? Demand, karena pasti itu kan mahal. Pada akhirnya kan ada hitungan soal ini bisnis wise aja, ekonomi cost benefit, mana lebih ya untuk punya robot gitu mungkin butuh 10 miliar atau berapa miliar gitu ya. Itu bisa untuk menggaji seorang yang membantu kita di rumah mungkin bisa sampai 30 tahun atau lebih gitu. Itu bicara dari satu perspektif yang lain gitu ya. Kemudian kalau disederhanakan nggak serta-merta juga kok. Nggak serta-merta. Jangan khawatirlah. Betul. Tetapi di masyarakat yang mengalami aging society itu jadi kebutuhan. Misalnya seperti di Jepang, di beberapa tempat lain di mana misalnya orang mudanya tuh sedikit. Untuk bekerja di sektor konstruksi, mereka kesulitan cari orang, sehingga di sana bulldozer yang dilengkapi dengan AI dan alat-alat berat itu yang kayak backhoe segala macam itu tuh pakai AI semua. Nggak ada manusia lagi. Nggak ada manusia lagi. Jadi untuk membersihkan lahan itu mereka pakai 3-4 bulldozer gitu. Ya udah itu jalan untuk memetakan lahannya, dia kirim drone aja yang bekerja semuanya langsung AI. Diukur berapa meter, langsung diukur segala macam, lalu dia bekerja 24 jam, hujan siang dan selesai dalam waktu. Kalau manusia kerjakan itu bisa 1 minggu, mereka kerjakan cuma 1 hari setengah udah selesai. Mungkin kita di atas 2045 kali kan. Aging society-nya dimulai gitu. Ya, sebelum 2045 berarti udah jadilah ya. Tadi peta jalan tadi yang diharapkan bisa melindungi semua pihak, termasuk mungkin tadi ya pertanyaan paling banyak muncul adalah soal relevansi skill yang dimiliki oleh manusia, termasuk SDM Indonesia saat ini apakah bisa serta-merta digantikan oleh AI yang berkembang sedemikian pesat. Dan disitulah kenapa kami kumpulkan 2 perwakilan negara di sini untuk bisa kemudian bisa memberikan pernyataan mewakili negara, bagaimana negara memberikan perlindungan, hadir gak hanya tadi ya bicara mengenai regulasi sebenarnya, tapi memikirkan dari helikopter view, namanya juga negara ya, bicara secara holistik, secara komprehensif. Pak Nezar terima kasih ya, Pak Razilu terima kasih. Kalau kita bahas AI kayaknya mau sejam juga nggak akan cukup kayaknya ya, karena ya setiap detik ada perkembangan tertentu yang kemudian perlu untuk secepat mungkin juga kita adaptasi. Semoga ini jadi pencerahan buat Anda semua. Silahkan komentar di kolom komentar buat nanya mengenai atau ada masukan ke Kemenkum untuk kemudian punya regulasi baru atau menyesuaikan berbagai regulasi, termasuk juga Komdigi, karena banyak sekali lintas sektor dan lintas kementerian ya kalau bicara mengenai AI. Thank you udah nonton WhatsApp Kemenkum. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Christian Grich, sampai jumpa.